Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan cerita novel Goosebumps dengan judul Jauhi Ruang Bawah Tanah. Buku kedua, karya R.L. Stine. Hei, yah, tangkap. Casey melemparkan frisbee, sejenis mainan berbentuk cakrampen, itu melintasi halaman rumput yang hijau. Wajah ayah Casey berubah, memicingkan matanya ke matahari. Frisbee itu menghantam tanah dan menghabiskan beberapa waktu sebelum mendarat di bawah pagar di belakang rumah. Tidak, hari ini aku sibuk, kata Dr. Brewer, dan dengan tiba-tiba berbalik dan melompat ke rumah. Pintu kaca terbanting di belakangnya. Casey menyisir rambut pirangnya yang lurus mundur ke dahinya. Apa masalahnya? Dia memanggil Margaret, kakaknya, yang telah menyaksikan seluruh kejadian dari sisi garasi kayu berwarna merah. Kau tahu, kata Margaret dengan pelan. Dia menyekat tangannya pada kaki celana jeansnya dan ia menahan keduanya, mengundang suatu lemparan. Aku akan bermain frisbee denganmu sebentar, katanya. Oke, kata Casey tanpa gairah. Dia berjalan perlahan di atas untuk mengambil frisbee itu dari bawah pagar. Margaret bergerak mendekat. Dia merasa kasihan pada Casey. Dia dan ayah mereka benar-benar dekat, selalu bermain bola atau frisbee atau Nintendo bersama-sama. Namun Dr. Brewer tampaknya tidak punya waktu untuk itu lagi. Saat melompat untuk menangkap frisbee, Margaret menyadari bahwa dia juga merasa kasihan untuk dirinya sendiri. Ayah pun menjadi tak sama lagi dengannya. Bahkan, dia menghabiskan begitu banyak waktu di ruang bawah tanah, ia nyaris tak mengatakan sepatah kata pun padanya. Dia bahkan tak pernah memanggilku putri lagi, pikir Margaret. Itu adalah julukan yang ia benci. Tapi setidaknya itu adalah nama panggilan, suatu tanda kedekatan. Ia melemparkan frisbee merah kembali. Suatu lemparan yang buruk. Casey mengejar, tapi frisbee itu melayang menjauh darinya. Margaret mendongak ke bukit emas di luar halaman belakang rumah mereka. California, pikirnya. Sungguh aneh di sini. Ini dia, di tengah musim dingin, dan tidak ada awan di langit, dan Casey dan aku berada di luar dengan celana jeans dan kemeja seolah-olah itu adalah pertengahan musim panas. Dia membuat loncatan melintang untuk melemparkan liar, berguling di halaman rumput yang terawat dan mengangkat frisbee di atas kepalanya dan kembali dengan kemenangan. Pamer, gumam Casey tidak terkesan. Kau hotdog dalam keluarga, panggil Margaret, nah, kau konyol. Hei, Casey. Kau ingin aku bermain denganmu atau tidak? Dia mengangkat bahu. Semua orang begitu tegang hari ini, Margaret menyadarinya. Tiba-tiba ia membuat lemparan yang tinggi. Frisbee itu melayang di atas kepala Casey. Kau yang mengejarnya, teriak Casey marah, meletakkan tangannya di pinggul, tidak kau. Margaret berteriak, kau. Casey. Kau 11 tahun. Jangan bertindak seperti 2 tahun, bentaknya, ya, kau bertindak seperti 1 tahun lebih tua. Jawabnya saat ia enggan pergi setelah frisbee. Itu semua salah ayah, Margaret menyadarinya. Hal itu begitu tegang sejak dia mulai bekerja di rumah. Turun di ruang bawah tanah dengan tanaman dan mesin-mesin aneh. Dia hampir tak pernah datang untuk udara. Dan ketika dia melakukannya, dia tak akan bahkan menangkap frisbee. Atau menghabiskan 2 menit dengan salah satu dari mereka. Ibu melihatnya juga, pikir Margaret, berjalan keluar dan membuat ancang-ancang menangkap hanya sebelum bertabrakan dengan sisi garasi. Mendapati ayah di rumah telah membuat ibu benar-benar tegang juga. Dia berpura-pura semuanya baik-baik. Tapi aku bisa tahu dia khawatir tentangnya. Tangkapan beruntung, gendut, panggil Casey. Margaret membenci nama gendut bahkan lebih dari ia membenci putri. Orang-orang di keluarganya bercanda menyebutnya gendut karena dia begitu kurus, seperti ayahnya. Dia juga tinggi seperti dia, tapi dia memiliki rambut lurus coklat ibunya, mata coklat, dan berwarna gelap. Jangan panggil aku begitu. Dia menghela cakra merah padanya. Dia menangkapnya di lututnya dan membalik kembali kepadanya. Mereka melemparkannya bolak-balik tanpa banyak bicara selama 10 atau 15 menit. Aku mulai kepanasan, kata Margaret, melindungi mata dari sinar matahari sore dengan tangannya. Mari masuk, Casey melemparkan frisbee dinding garasi. Itu jatuh ke rumput. Dia datang berlari mendekatinya. Ayah selalu bermain lebih lama, katanya kesal.
Dan dia melempar lebih baik. Kau melempar seperti seorang gadis. Beri aku istirahat, keluh Margaret, memberinya dorongan lucu saat ia berlari menuju pintu belakang. Kau melempar seperti seekor simpanse. Kenapa ayah dipecat? Ia bertanya. Margaret berkedip. Dan berhenti berjalan. Pertanyaan itu mengejutkannya. Hah? Berubah pucat, wajah berbintik-bintik serius. Kau tahu maksudku. Kenapa? Ia bertanya, jelas tak nyaman. Dia dan Casey tak pernah membahas hal ini dalam 4 minggu sejak ayah sudah pulang. Yang tak biasa karena mereka cukup dekat, yang hanya 1 tahun terpisah. Maksudku, kita semua datang ke sini agar dia bisa bekerja di Politek, kan? Tanya Casey. Ya. Ya. Dia dipecat, kata Margaret, setengah berbisik dalam kasus ayahnya yang mungkin bisa mendengarnya. Tapi kenapa? Apakah dia meledakkan laboratorium atau sesuatu? Casey menyeringai. Ide ayahnya meledakkan sebuah laboratorium ilmiah kampus yang besar menarik baginya. Tidak, dia tak meledakkan apa-apa, kata Margaret, menarik-narik sehelai rambut gelap. Ahli botani bekerja dengan tanaman, kau tahu mereka tak mendapatkan banyak kesempatan untuk meledakkan barang-barang. Mereka berdua tertawa. Casey mengikutinya ke jalur sempit yang teduh dengan rumah bergaya peternakan rendah. Aku tak tahu persis apa yang terjadi. Margaret melanjutkan, masih setengah berbisik. Tapi aku mendengar ayah di telepon, aku pikir dia sedang berbicara dengan Pak Martinez. Kepala departemennya. Ingat? Orang kecil yang tenang yang datang ke makan malam panggangan barbecue terbakar? Casey mengangguk. Martinez memecat ayah? Mungkin, bisik Margaret. Dari apa yang kudengar, hal itu ada hubungannya dengan tanaman ayah yang sedang kembangkan, beberapa eksperimen yang salah atau sesuatu. Tapi ayah benar-benar pintar, desak Casey, seolah Margaret sedang berdebat dengannya. Jika percobaannya yang salah, dia akan tahu bagaimana untuk memperbaikinya. Margaret mengangkat bahu. Itu saja yang aku tahu, katanya. Ayo, Casey, mari kita masuk. Aku kehausan. Dia menjulurkan lidah dan mengerang, menunjukkan dirinya membutuhkan cairan. Kau kotor, kata Casey. Dia membuka layar pintu, kemudian berkelit di depannya sehingga ia bisa masuk lebih dulu. Siapa yang kotor? Mrs. Brewer bertanya dari wastafel. Dia berbalik untuk menyambut keduanya. Jangan menjawabnya. Ibu terlihat sangat lelah hari ini, pikir Margaret, memperhatikan garis silang halus di sudut mata ibunya dan helaian abu-abu pertama di rambut coklat di bahu ibunya. Aku benci pekerjaan ini, kata Mrs. Brewer, kembali ke wastafel. Apa yang kau lakukan? Tanya Casey, membuka lemari es dan mengeluarkan sebuah kotak jus. Aku menguliti udang. Yuk! Seru Margaret. Terima kasih atas dukungannya, kata Mrs. Brewer datar. Telepon berdering. Mengusap tangan yang berbau udang dengan lem piring, ia bergegas melintasi ruangan untuk mengambil telepon. Margaret punya kotak jus dari lemari es, Jeremy muncul ke atas, dan diikuti Casey ke lorong depan. Pintu ruang bawah tanah, biasanya tertutup rapat ketika Dr. Brewer sedang bekerja di sana, sedikit terbuka. Casey mulai menutupnya, lalu berhenti. Mari kita turun dan melihat apa yang ayah lakukan, usulnya. Margaret mengisap tetes terakhir jus melalui sedotan dan meremas kotak kosong datar di tangannya. Oke. Ia tahu mungkin seharusnya mereka tak mengganggu ayah, tapi rasa ingin tahunya mendapatkan yang bagian lebih banyak dari dirinya. Dia telah bekerja di sana selama 4 minggu sekarang. Semua jenis peralatan yang menarik, lampu, dan tanaman telah disampaikan. Berhari-hari ia menghabiskan setidaknya 8 atau 9 jam di sana, melakukan apapun yang dia lakukan. Dan ia tak menunjukkan kepada mereka sekali. Ya. Mari kita pergi, kata Margaret. Itu adalah rumah mereka, juga, keseluruhannya. Di sisi lain, mungkin ayah mereka hanya menunggu bagi mereka untuk menunjukkan minat. Mungkin dia sakit hati karena mereka tak mau repot-repot untuk turun ke bawah dalam selama ini. Margaret menarik pintu membuka sisa perjalanan, dan mereka melangkah ke tangga sempit. Hei, ya, panggil Casey bersemangat. Ayah. Boleh kami lihat? Mereka sudah setengah jalan turun ketika ayah mereka muncul di kaki tangga. Dia memelototi mereka dengan marah,
Aneh kulitnya berwarna hijau di bawah lampu neon. Dia memegang tangan kanannya, tetes darah merah jatuh ke jas lab putih. Jauhi ruang bawah tanah, dia berteriak, dengan suara mereka tak pernah anak-anak dengar sebelumnya. Keduanya mundur, terkejut mendengar teriakan ayah mereka seperti itu. Dia biasanya begitu ringan dan lembut bicaranya. Jauhi ruang bawah tanah, ulangnya, memegang tangannya yang berdarah. Jangan pernah datang ke sini, aku memperingatkanmu. Oke, semua sudah dikemas, kata Mrs. Brewer, menjatuhkan koper dengan bunyi di lorong depan. Dia menjulurkan kepala ke ruang tamu tempat TV itu membahana. Apakah kau pikir kau bisa menghentikan film selama 1 menit untuk mengucapkan selamat tinggal pada ibumu? Casey menekan sebuah tombol pada remote control, kemudian layar jadi kosong. Dia dan Margaret dengan patuh berjalan ke lorong untuk memberikan ibu mereka pelukan. Teman Margaret, Diane Manning, yang tinggal hanya sekitar sudut rumahnya, mengikuti mereka ke lorong. Berapa lama kau akan pergi, Mrs. Brewer? Tanyanya, matanya tertuju pada 2 koper yang menggembung. Aku tak tahu, jawab Mrs. Brewer sangat resah. Adikku pergi ke rumah sakit di Tucson pagi ini. Kukira aku harus tinggal sampai dia bisa pulang. Ya, aku akan senang menjadi pengasuh bayi untuk Casey dan Margaret saat Anda pergi. Diane bercanda. Tunggu dulu, kata Margaret, memutar matanya. Aku lebih tua darimu, Diane. Dan aku lebih pintar dari kalian berdua, tambah Casey khas dengan kerendahan hati. Aku tak khawatir tentang kalian, anak-anak, kata Mrs. Brewer, dengan melirik gugup saat memandangnya. Aku khawatir tentang ayah kalian. Jangan khawatir, kata Margaret dengan serius. Kami akan merawatnya. Pastikan bahwa dia makan sesuatu sekali-sekali, kata Mrs. Brewer. Dia sangat terobsesi dengan pekerjaannya, dia tak ingat untuk makan kecuali kau mengingatkannya. Akan sangat kesepian di sini tanpa ibu, pikir Margaret. Ayah hampir tak pernah muncul dari ruang bawah tanah. Ini telah 2 minggu sejak dia berteriak pada Casey dan dia agar tetap keluar dari ruang bawah tanah. Mereka telah berjingkat sekitar sejak saat itu, takut membuatnya marah lagi. Tapi dalam 2 minggu terakhir, ia hampir saja tak berbicara kepada mereka, kecuali untuk selamat pagi, sesekali dan selamat malam. Jangan khawatir tentang apapun, Bu, katanya, memaksakan satu senyuman. Hanya rawatlah Bibi Eleanor dengan baik. Aku akan menelepon begitu aku sampai di Tucson, kata Mrs. Brewer dengan gugup menurunkan matanya untuk memandang lagi. Dia mengambil 3 langkah panjang ke pintu ruang bawah tanah, kemudian berteriak ke bawah, Michael, waktunya untuk mengantar aku ke bandara. Setelah menunggu lama, Dr. Brewer yang dipanggil membalas. Lalu Mrs. Brewer berbalik kembali ke anak-anak. Dia berpikir apakah suaminya akan memperhatikan saat aku tak ada? Tanyanya dengan bisikan keras. Dia bermaksud untuk menjadikannya satu komentar ringan, tapi matanya mengungkapkan kesedihan. Beberapa detik kemudian, mereka mendengar langkah kaki di tangga ruang bawah tanah, dan ayah mereka muncul. Dia mencopot jas lab kotor, memperlihatkan celana panjang coklat muda dan kemeja kuning cerah, dan melemparkan jas laboratorium ke pegangan tangga. Meskipun 2 minggu kemudian, tangan kanannya, tangan yang telah mengalami pendarahan, masih diperban. Siap? Ia bertanya kepada istrinya. Mrs. Brewer mendesah. Aku kira. Dia memberi Margaret dan Casey melihat tak berdaya, kemudian bergerak cepat untuk memberi mereka masing-masing pelukan terakhir. Mari kita pergi, maka, kata Dr. Brewer sabar. Dia mengambil 2 tas dan mengerang. Wow, berapa lama kau berencana untuk tinggal? 1 tahun? Lalu ia berjalan keluar pintu depan dengan mereka, tak menunggu jawaban. Selamat tinggal, Mrs. Brewer, kata Diane, melambaikan tangan. Semoga perjalanan yang menyenangkan. Bagaimana bisa dia punya perjalanan yang menyenangkan? Tanya Casey tajam. Adiknya di rumah sakit. Kau tahu apa maksudku, jawab Diane, sambil mengibaskan rambut merah panjang dan memutar matanya. Mereka menyaksikan stasiun wagon ke jalan, kemudian kembali ke ruang tamu. Casey mengambil remote control dan memulai film. Diane berbaring di sofa dan mengambil kantong keripik kentangnya yang telah dia makan. Siapa yang memilih film ini? Diane bertanya, mengerutkan kantong foil dengan ribut. Aku, kata Casey. Itu sangat bagus. Dia telah menarik bantal sofa ke karpet ruang tamu dan berbaring di atasnya. Margaret sedang duduk bersila di lantai, punggung terhadap dasar kursi,
masih berpikir tentang ibunya dan bibinya Eleanor. Ini sangat bagus jika kau suka melihat banyak orang diledakkan dan nyali mereka terbang seluruhnya, kata dia, wajah berubah mendukung Diane. Ya itu sangat bagus, kata Casey, pandangannya tak beralih dari layar TV menyala. Aku punya begitu banyak PR. Aku tak tahu mengapa aku duduk di sini, kata Diane, meraih tangannya ke dalam tas keripik kentang. Aku juga, keluh Margaret. Kukira aku akan mengerjakannya setelah makan malam. Apakah kau ada tugas matematika? Kupikir aku meninggalkan buku matematikaku di sekolah. Casey mendesis, menendang kaki terbungkus sepatu karet ke arah Margaret. Ini adalah bagian yang terbaik. Kau sudah melihat rekaman ini sebelumnya? Diane berteriak. 2 kali, aku Casey. Dia merunduk, dan Diane melemparkan bantal sofa melayang di atas kepalanya. Sore yang indah, kata Margaret, merentangkan tangannya di atas kepalanya. Mungkin kita harus pergi keluar kau tahu. Naik sepeda atau sesuatu. Kau pikir kau masih di Michigan. Siang selalu indah di sini, kata Diane, mengunyah keras-keras. Aku bahkan tak menyadarinya lagi. Mungkin kita harus melakukan tugas matematika bersama-sama, usul Margaret penuh harap. Diane jauh lebih pandai dalam matematika daripadanya. Diane mengangkat bahu. Ya mungkin. Dia mengerutkan tas dan meletakkannya di lantai. Ayahmu tampak agak gugup, kau tahu? Hah? Apa maksudmu? Hanya gugup? Kata Diane. Apa yang dia lakukan? Desak Casey, mengambil kantong keripik kentang dan melemparkannya pada Diane. Kau tahu. Di PHK dan semua. Kurasa dia baik-baik saja, kata Margaret sedih. Aku tak tahu, benar-benar dia menghabiskan seluruh waktunya di ruang bawah tanah dengan percobaannya. Percobaan. Hei, ayo kita lihat. Melemparkan rambutnya ke belakang bahunya, Diane melompat dari sofa putih krom dan kulit. Diane penggila ilmu pengetahuan. Matematika dan ilmu pengetahuan. Kedua subjek yang dibenci Margaret. Dia seharusnya dalam keluarga Brewer, pikir Margaret dengan getir. Mungkin ayah akan memberi perhatian padanya karena dia ke dalam hal yang sama dia. Ayo, Diane mendesak, membungkuk untuk menarik Margaret dari lantai. Dia seorang ahli botani, hal apa yang dilakukannya di sana? Ini rumit, kata Margaret, berteriak di atas ledakan dan tembakan di TV. Dia mencoba untuk menjelaskannya kepadaku sekali tapi. Margaret membiarkan Diane menariknya berdiri. Diam, teriak Casey, menatap film, warna-warna dari layar TV tampak di atas pakaiannya. Apakah dia membangun raksasa Frankenstein atau sesuatu? Desak Diane. Atau semacam robot chop, bukankah itu keren? Diam. Casey diulang nyaring seperti Arnold Schwarzenegger yang muncul di layar. Dia punya semua mesin-mesin itu dan tanaman di sana, kata Margaret tak nyaman. Tapi dia tak ingin kita pergi ke sana. Hah ini? Seperti rahasia? Diane mata menyala hijau zamrud dengan kegembiraan. Ayo, kita hanya akan mengintip. Tidak, aku tak berpikir begitu, kata Margaret padanya. Dia tak bisa melupakan ekspresi marah di wajah ayahnya 2 minggu sebelum saat ia dan Casey telah mencoba untuk masuk. Atau caranya berteriak pada mereka agar jangan pernah turun ke ruang bawah tanah. Ayolah. Aku menantangmu, tantang Diane. Apakah kau ayam? Aku tak takut, desak Margaret nyaring. Diane selalu berani dia melakukan hal-hal dia tak ingin dilakukannya. Mengapa begitu penting bagi Diane berpikir dia begitu jauh lebih berani daripada orang lain? Margaret bertanya-tanya. Ayam, ulang Diane. Melemparkan surai rambutnya berwarna merah di belakang bahunya, dia berjalan cepat menuju pintu ruang bawah tanah. Diane berhenti. Margaret berseru, berikut setelahnya. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Akan kita lanjutkan cerita novel Goosebumps dengan judul Jauhi Ruang Bawah Tanah Part 2 di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.